Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Maiziah dari kelas 4B dan 4 akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pasar modal. Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya di pasar modal. Surat berharga yang baru dikeluarkan oleh perusahaan dijual di pasar primer atau primary market. Surat berharga yang baru dijual dapat berupa penawaran perdana ke publik atau initial public offering atau IPO, atau tambahan surat berharga baru jika perusahaan sudah going public, atau sekuritas tambahan ini sering disebut dengan Zizen New Issues. Selanjutnya, surat berharga yang sudah beredar diperdagangkan di pasar sekunder atau secondary market. Tipe lain dari pasar modal adalah pasar ketiga atau third market dan pasar keempat, fourth market. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang mempertemukan pembeli dan penjual pada saat pasar kedua tutup. Pasar keempat merupakan pasar modal yang dilakukan di antara institusi berkapasitas besar untuk menghindari komisi untuk broker. Pasar keempat umumnya menggunakan jaringan komunikasi untuk memperdagangkan saham dalam jumlah blok yang besar. Selanjutnya yaitu penawaran perdana ke publik. Perusahaan yang belum going public awalnya, saham-saham perusahaan tersebut dimiliki oleh manajer-manajernya, sebagian lagi oleh pegawai-pegawai kunci dan hanya sejumlah kecil yang dimiliki oleh investor. Sebagaimana biasanya jika perusahaan berkembang, kebutuhan modal tambah sangat dirasakan. Pada saat ini perusahaan harus menentukan untuk menambah modal dengan cara utang atau menambah jumlah dari pemilikan dengan penerbitan saham baru. Jika saham akan dijual untuk menambah modal, saham baru dapat dijual dengan berbagai macam cara sebagai berikut. Yang pertama, dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. Yang kedua, dijual kepada karyawan lewat ESOP. Yang ketiga, menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi. Yang keempat, dijual langsung kepada pembeli tunggal. Yang kelima, ditawarkan kepada publik. Jika keputusannya adalah untuk ditawarkan kepada publik, maka beberapa faktor untung dan ruginya perlu dipertimbangkan. Berikut adalah keuntungan dari going public. Di antaranya yang pertama yaitu kemudahan meningkatkan modal di masa yang mendatang. Untuk perusahaan yang tertutup, calon investor biasanya enggan untuk menanamkan modalnya disebabkan kurangnya keterbukaan informasi keuangan antara pemilik dan investor. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah going public, informasi keuangan harus dilaporkan ke publik secara reguler yang kelayakannya sudah diperiksa oleh akuntan publik. Yang kedua yaitu meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Untuk perusahaan yang masih tertutup yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan jika perusahaan sudah going public. Yang ketiga, nilai pasar perusahaan diketahui. Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar perusahaan perlu untuk diketahui. Misalnya, jika perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari opsi tersebut perlu diketahui. Di samping keuntungan dari going public, ada juga beberapa kerugian. Yang pertama yaitu biaya laporan yang meningkat. Untuk perusahaan yang sudah going public, setiap kuartal dan tahunnya harus menyerahkan laporan-laporan kepada regulator. Laporan-laporan ini sangat mahal, terutama untuk perusahaan yang ukurannya kecil. Yang kedua, pengungkapan. Beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya keberatan dengan ide pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. Yang ketiga yaitu ketakutan untuk diambil alih. Manajer perusahaan yang hanya mempunyai hak veto kecil akan khawatir jika perusahaan going public. Manajer perusahaan publik dengan hak veto yang rendah umumnya diganti dengan manajer yang baru jika perusahaannya diambil alih. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada pasar modal sekunder. Setelah sekuritas baru selesai dijual di pasar primer melalui banker investasi, tugas dari sindikat pembelian sekuritas telah selesai dan biasanya disebut dengan istilah broken syndicate. Sekuritas bersangkutan kemudian diperdagangkan untuk publik di pasar sekunder bersama-sama dengan sekuritas-sekuritas perusahaan lainnya yang sudah berada di sana.
Pasar sekunder dibedakan menjadi pasar bursa saham atau stock exchange dan over the counter atau OTC market. Sekuritas dari perusahaan kecil umumnya diperdagangkan di OTC market, sedangkan sekuritas untuk perusahaan yang besar di stock exchange. Selanjutnya, pasar bursa saham. Proses penjualan saham di stock exchange market atau pasar bursa saham umumnya menggunakan sistem lelang, sehingga pasar sekunder ini juga sering disebut dengan auction market. Disebut dengan pasar lelang karena transaksi dilakukan secara terbuka dan harga ditentukan oleh supply atau penawar dan demand atau permintaan dari anggota bursa yang meneriakkan ask price atau harga penawaran terendah untuk dijual. Saat ini pasar sekunder yang terbesar di dunia adalah New York Stock Exchange dan Tokyo Stock Exchange. NYSE dan TSE menyimpan order pembelian dan penjualan dalam bentuk batch. Jika broker di lantai bursa belum dapat mengeksekusi order karena harga yang diinginkan klien masih jauh dari harga yang dikutip, mereka menitipkan order ini ke spesialis untuk mengeksekusinya nanti jika harga yang diinginkan sudah bertemu dengan harga pasar. Broker di lantai bursa kemudian akan membayar komisi kepada spesialis. Spesialis merupakan anggota dari bursa yang mendapat tugas untuk mengamati, mencatat, dan menstabilkan harga serta volume transaksi dari suatu saham tertentu. Seorang spesialis menangani saham beberapa perusahaan, akan tetapi saham satu perusahaan hanya ditangani oleh satu spesialis. Karena spesialis selalu mengikuti dan mencatat perkembangan harga dari saham tertentu, spesialis akan segera mengetahui jika harga yang dalam order bertemu dengan harga pasar. Investor tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa, tetapi diwakili oleh broker. Investor dapat memilih sendiri jenis dari broker yang diinginkan, seperti misalnya full service broker atau discount broker. Full service broker menawarkan jasa yang lengkap termasuk sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu investment research and advice. Tidak semua individual investor dapat melakukan sendiri penelitian yang berkualitas disebabkan oleh keterbatasan dana, waktu, dan keahlian. Penelitian sejenis ini dapat disediakan oleh broker yang bonafit dalam bentuk laporan-laporan atau publikasi rutin. Yang kedua yaitu asset management. Broker dapat berfungsi seperti halnya bank komersial, yaitu memberikan pinjaman dan mengelola dana yang dipercayakan. Untuk maksud seperti ini, investor dapat membuka rekening di broker yang disebut dengan rekening margin. Yang ketiga yaitu order execution. Tanpa melalui jasa broker, membeli dan menjual sekuritas merupakan hal yang tidak mudah. Misalnya tanpa melalui broker, penjual harus mencari sendiri pembeli yang cocok dengan harga yang ditawarkan. Dengan broker, investor tidak perlu khawatir dengan semua kegiatan pembelian dan penjualan ini. Selanjutnya yang keempat yaitu clearing. Setelah suatu order dieksekusi, sebenarnya masih banyak pekerjaan administrasi yang menunggu sesudahnya. Selain pekerjaan administrasi tersebut cukup panjang, mereka juga harus dilakukan tidak boleh menyimpang dengan semua regulasi dan hukum yang berlaku. Selanjutnya yaitu rekening kas dan rekening margin. Pembayaran dengan rekening kas mengharuskan investor untuk membayar penuh semua nilai pembeliannya sebelum atau pada tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo atau settlement date atau due date umumnya adalah 4 hari setelah tanggal transaksi. Membeli sekuritas dapat juga dilakukan dengan cara yang sama, yaitu investor dapat membayarnya terlebih dahulu sebagian dalam bentuk uang muka dan sisanya dipinjam dari broker. Pembelian sekuritas dengan cara seperti ini yaitu hanya dengan membayar terlebih dahulu sebagian dari keseluruhan harga yang ada, disebut dengan on margin. Selanjutnya itu pada contoh soal, yaitu investor dapat membeli sekuritas dengan margin awal yang disyaratkan sebesar 50%. Investor membeli sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai 5.000 per lembar. Jadi jumlah seluruh transaksi ini adalah sebesar 1.000 dikalikan 5.000 atau sebesar 5 juta. Jumlah margin
yang harus dibayar oleh investor adalah sebesar 50% dikali 5 juta atau sebesar 2.500.000 dan sisanya merupakan utang investor ke broker. Margin sesungguhnya yaitu nilai pasar sekuritas dikurang jumlah pinjaman per nilai pasar sekuritas. Selanjutnya yaitu bentuk order. Investor dapat menggunakan 3 macam bentuk dari order, yaitu market order, limit order, dan stop order. Yang pertama yaitu market order. Investor dapat menginstruksikan kepada brokernya untuk menjual atau membeli sekuritas segera pada harga pasar yang terbaik. Order semacam ini disebut dengan market order. Harga pasar yang terbaik untuk membeli adalah harga pada harga terendah. Yang kedua yaitu limit order. Dengan limit order, investor menetapkan harga maksimum tertinggi yang boleh dibeli dan harganya minimum terendah yang boleh dijual. Yang ketiga, stop order. Sebenarnya adalah MIMO yang dan akan menjadi market order jika sekuritas mencapai harga yang tertentu. Misalnya suatu stop order untuk menjual pada 2.000 akan menjadi market order jika harga sekuritasnya turun menjadi 2.000. Sebaliknya, stop order untuk membeli sekuritas pada harga 2.500 akan menjadi market order jika harga sekuritas naik mencapai 2.500. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.